Persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS Pemilu. Tahun 2024, latar belakang. Pembentukan KPPS sangat vital mengingat menjadi wajah dari KPU pada hari pemungutan suara. Tanggung jawab dari KPU adalah memastikan ketersediaan kebutuhan KPPS melalui perangkat kelembagaannya yang layak untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Dalam pembentukan KPPS selama ini belum menjadi prioritas kebijakan yang membangun, sedangkan praktek di lapangan dibutuhkan personel yang berkompeten. KPU mempertimbangkan untuk melakukan proses seleksi dan rekrutmen KPPS lebih dini, akhir tahun 2023, sebelum akan dilantik secara serentak pada bulan Januari 2024. Isu masalah kesehatan perlu menjadi perhatian, mengingat pemilu 2019 terdapat korban jiwa yang cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan pemerintah dalam pemberian fasilitasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan bagi badan ad hoc. KPU telah melakukan MOU bersama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan screening riwayat kesehatan dan pendaftaran program jaminan kesehatan nasional untuk badan ad hoc. Persyaratan calon anggota KPPS. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun bagi KPPS. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Persyaratan calon anggota KPPS. 1. Warga negara Indonesia. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa KTP yang diterima dengan melihat data kependudukan yang ada. 2. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun bagi KPPS. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa tanggal lahir calon KPPS dengan memperhatikan paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan dengan faktual yang ada. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten, Kota atau DKPP dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami, istri sesama penyelenggara pemilu. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan, riwayat kepemiluan, dan ikatan perkawinan. 5. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa.
Rekomendasi. PPS wajib memeriksa calon KPPS dalam Sipol. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian domisili dan aksesibilitas dari calon KPPS pada TPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta, komorbiditas, atau tidak memiliki riwayat 1. Hipertensi, 2. Diabetes mellitus, 3. Tuberkulosis, 4. Stroke, 5. Kanker, 6. Penyakit jantung, 7. Penyakit ginjal, 8. Penyakit hati, 9. Penyakit paru, dan 10. Penyakit imun. Dokumen persyaratan. Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta. Surat pernyataan sehat secara rohani, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kendala pemenuhan persyaratan. Biaya pengeluaran untuk melakukan tes kesehatan dan mendapatkan surat tes kesehatan berbeda-beda. Rekomendasi. KPU Kabupaten Kota untuk memastikan fasilitas kesehatan mampu untuk pemeriksaan calon KPPS pada tempat yang bisa diakses. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dokumen persyaratan. Fotokopi ijazah terakhir menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jika tidak ada calon KPPS yang berpendidikan SMA atau sederajat. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena jika ijazah tidak memiliki bisa menggunakan surat pernyataan. Rekomendasi. PPS mendorong agar calon KPPS yang dipilih minimal berpendidikan sesuai ketentuan. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan dengan faktual yang ada. Pertimbangan persyaratan. Pedoman teknis Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan. Komposisi. Proses regenerasi penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc tidak lagi dengan periodisasi namun memperhatikan komposisi. 30%. Keterampilan. Penggunaan teknologi dalam pemilu sangat penting sehingga diperlukan Badan Ad Hoc yang mampu mengoperasikan. Keterwakilan perempuan. Menjamin dan menjaga ruang lebih bagi perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi elektoral. Disabilitas. Penyandang disabilitas dapat menjadi pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas. Dokumen persyaratan calon KPPS. 1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, KPPS. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 lembar. 3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas, sederajat atau ijazah terakhir. 4. Surat pernyataan bermeterai. 5. Surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol. Surat keterangan partai politik. Jika bakal calon anggota KPPS pernah menjadi anggota partai politik. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon. Jika bakal calon anggota KPPS tercatut namanya di Sipol. Tahapan pembentukan KPPS. 1. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS. 3. Penelitian administrasi calon anggota KPPS. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS. 5. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS. 6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS. 7. Pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS. 8. Pendaftaran KPPS pada JKN. 9. Pengisian screening riwayat kesehatan. 10. Penetapan anggota KPPS. 11. Pelantikan anggota KPPS. Tahapan pembentukan KPPS.
1. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS. Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS mengumumkan pendaftaran paling lama 5 hari, dan mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS. Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik, dan membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS. 3. Penelitian administrasi calon anggota KPPS dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS. Melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS, dan menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS. Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi, dan mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 5. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi, dan menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan dituangkan dalam berita acara, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Kota melalui media daring paling lambat 3 hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten Kota. 6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS. Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5, huruf D, selama 3 hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir, dan mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 7. Pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS. Pada tahapan pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS, PPS mendata nama, NIK, dan email calon anggota KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota. Membagikan username dan password kepada calon anggota KPPS. Meminta calon anggota KPPS untuk mengunggah data mandiri sesuai dengan kebutuhan dokumen. Memantau dan membantu pengisian data diri calon anggota KPPS dalam Siakba. 8. Pendaftaran KPPS pada JKN. Pada tahapan pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN, PPS mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5, huruf D, selama 3 hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir, dan mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 9. Pengisian screening riwayat kesehatan. Pada tahapan pengisian screening riwayat kesehatan, PPS mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5, huruf D, selama 3 hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir, dan mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. 10. Penetapan anggota KPPS. Dalam penetapan anggota KPPS, PPS
Anggota KPPS menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS setelah tahapan pengumuman hasil seleksi sesuai dengan jadwal pembentukan dan masa kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Dengan ketentuan, 7 calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai anggota KPPS, dan paling banyak 7 calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS. 11. Pelantikan anggota KPPS. Dalam pelantikan anggota KPPS, PPS, anggota KPPS mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS yang dilakukan secara luring. Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring. Meminta calon anggota KPPS yang bersangkutan untuk menandatangani Fakta Integritas dengan menggunakan format Fakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Alternatif penunjukan. 1. PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan. 2. PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara. 3. PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan, Desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. 4. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS. 5. PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. Alternatif kerjasama. 1. PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS memenuhi persyaratan. 2. PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara. 3. PPS menyampaikan kekurangan jumlah calon anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 4. KPU Kabupaten Kota menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. 5. KPU Kabupaten Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses seleksi untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 6. KPU Kabupaten Kota menyampaikan nama-nama calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan berdasarkan hasil kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi kepada PPS melalui PPK. 7. PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS dari hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan, jadwal dan tahapan pembentukan KPPS. 1. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 15 Desember 2023. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2023. 3. Penelitian administrasi calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 22 Desember 2023. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS 23 Desember sampai dengan 25 Desember 2023. 5. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS 23 Desember sampai dengan 28 Desember 2023. 6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 29 Desember sampai dengan 30 Desember 2023. 7. Pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS 31 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. 8. Pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN 10 Januari sampai dengan 20 Januari 2024.
9. Pengisian screening riwayat kesehatan 10 Januari sampai dengan 22 Januari 2024. 10. Penetapan anggota KPPS 24 Januari sampai dengan 24 Januari 2024. 11. Pelantikan anggota KPPS 25 Januari sampai dengan 25 Januari 2024.